Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi sehubungan dengan aturan pemerintah yang belum boleh untuk mengadakan pembelajaran secara tatap muka di kelas, jadi Ibu membuat video pembelajaran sebagai bahan materi kita hari ini agar kalian semua di rumah juga tidak bosan. Tentunya jika membaca terus, apalagi membaca buku kan bosan ya. Jadi dengan video kalian bisa menonton sekaligus mendengarkan penjelasan materi dari Ibu. Tidak bosan juga Ibu mengingatkan bahwa jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan saat kalian di luar rumah, karena bahaya COVID-19 masih ada di sekitar kita, dan jauhi tempat-tempat keramaian ya. Baik, materi kemarin kan terakhir tentang kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, sebelum langkah lebih jauh, Ibu menjelaskan lebih jauh, Ibu akan menerangkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada kali ini, yang mana ada dua. Yang pertama, untuk menjelaskan bagaimana proses awal masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, lalu pengaruh apa saja yang terjadi pada masyarakat Indonesia dengan adanya Hindu-Buddha itu. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, serta mengidentifikasi peninggalan-peninggalan sejarah dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha tersebut. Baik, di sini ada 4 poin. Yang pertama, masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, kerajaan Hindu-Buddha itu sendiri. Yang keempat, peninggalan-peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama, proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ya. Di sini dijelaskan ada 4 teori. Yang pertama ada teori Waisya, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga ada teori Brahmana, lalu yang keempat ada teori arus balik. Nah, yang pertama, teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh seorang ahli, ya beliau adalah M.J. Krom, di mana beliau berpendapat bahwa masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu awal mulanya dibawa oleh pedagang-pedagang dari India yang berdagang di Selat Malaka. Mereka menetap karena adanya musim untuk berdagang, di mana musim atau cuaca yang baik untuk berdagang seperti apa. Sambil mereka itu menunggu pergantian musim, para pedagang dari India itu menyebarkan tradisi dan agama Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, teori Ksatria. Teori Ksatria ini dikemukakan oleh 3 ahli. Yang pertama C.C. Berg, yang kedua ada Mukherjee, dan yang ketiga itu ada J.L. Muns ya. Dari ketiganya itu bisa disimpulkan ya bahwa masuknya tradisi atau agama Hindu-Buddha di Indonesia itu dibawa oleh para golongan kesatria, yaitu golongan bangsawan, raja, prajurit, di mana mereka itu banyak pada abad ke-5 itu mereka melarikan diri dari India Selatan ke Indonesia karena kerajaan India di sana sudah hancur. Lalu mereka menikahi wanita-wanita pribumi, wanita Indonesia, lalu mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha ke keluarga yang ada di Indonesia. Nah, pada awal abad ke-5 itu juga mereka mulai mendirikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia dulunya. Lalu yang ketiga ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Van Lert,
di mana beliau mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha itu masuk atau tersebar di Indonesia karena adanya dibawa oleh para Brahmana India, di mana Brahmana ini berarti golongan-golongan petinggi agama seperti pendeta. Nah, bukti ini tuh dikuatkan karena adanya peninggalan-peninggalan dari Hindu-Buddha itu sendiri, seperti ada aksara-aksara India, bahasa Sanskerta juga dari huruf-huruf Pallava itu ya. Nah, yang keempat itu ada teori arus balik, di mana teori ini diungkap oleh seorang ahli bernama F.D.K. Boch. Beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak pemuda atau orang-orang dari Indonesia belajar ke India, belajar ilmu agama, belajar tradisi Hindu-Buddha, lalu mereka kembali pulang ke Indonesia dan mereka menyebarkan kepada orang-orang sekitar. Lanjut ke poin kedua ya, di sini pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia sendiri. Pengaruhnya dapat dilihat pada bidang pemerintahan, bidang sosial, agama, juga ekonomi, dan bidang kebudayaan tentunya. Yang pertama di bidang pemerintahan ya, di mana pada saat Hindu-Buddha datang ke Indonesia, mereka mempengaruhi masyarakat Indonesia bahwa baiknya di Indonesia itu didirikan kerajaan, dan kerajaan itulah pemerintahan yang akan memimpin Indonesia itu sendiri. Mereka percaya bahwa seorang raja itu yang akan memimpin kerajaan-kerajaan itu adalah keturunan dari dewa-dewa yang ada di agama Hindu atau Buddha itu sendiri. Dan berdirilah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang dulunya sempat menjadi pusat pemerintahan Indonesia ya. Yang kedua itu ada di bidang sosial, di mana disinilah terbentuk beberapa kasta yang berpengaruh di Indonesia, bahkan sampai sekarang masih ada yang percaya bahwa manusia itu ada beberapa kastanya. Yang pertama ada golongan Brahmana, ada golongan Ksatria, ada golongan Waisya, dan juga golongan Sudra. Nah, golongan Brahmana ini diduduki oleh para pendeta. Yang kedua, kalau Ksatria, golongan Ksatria diduduki oleh para raja, bangsawan, dan juga prajurit-prajurit kerajaan. Nah, selanjutnya yang ketiga, golongan Waisya itu diduduki oleh para pedagang, para petani. Yang terakhir, golongan Sudra itu diduduki oleh para rakyat biasa. Ya. Lanjut di bidang ekonomi, sudah jelas sekali ya bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai pedagang, dagangannya, bagaimana mereka bisa mengolah dagangannya, menyebarkan atau mengembangkan, itu awal mulanya dibawa oleh pengaruh Hindu-Buddha itu sendiri, karena masyarakat Hindu-Buddha yang dari India itu mereka mayoritas pedagang, lalu mereka menularkan kepada masyarakat Indonesia saat datang ke Indonesia, dan masyarakat Indonesia terpengaruh, lalu banyak yang berprofesi sebagai pedagang. Yang keempat ya, ada bidang agama. Sudah jelas sekali juga, bisa kalian lihat di sekitar lingkungan, banyak juga masyarakat yang mayoritas di beberapa daerah menganut agama Hindu atau Buddha. Itu kan juga salah satunya pengaruh dari dulunya, dari nenek moyang mereka yang terpengaruh karena adanya Hindu-Buddha dari India itu yang masuk, lalu mengajarkan, menyebarkan agamanya atau bahkan tradisinya. Seperti di Bali itu kan daerahnya mayoritas menganut agama Hindu-Buddha ya.
Lalu di bidang kebudayaan juga ini banyak ya, seperti kan terjadi akulturasi, pencampuran antara budaya Indonesia dengan budaya luar. Itu kalau dari Hindu sendiri seperti candi, patung. Contoh nyatanya ada Candi Borobudur ya, Candi Prambanan, itu kan peninggalan kerajaan dari Hindu Buddha. Lalu ada seperti seni ukir, relief, patung-patung, dinding-dinding yang mungkin banyak ukiran-ukiran motif apa, itu kan awalnya juga dari ajaran Hindu Buddha, tradisi Hindu Buddha yang dibawa oleh penyebarnya. Oke, pertemuan ini Ibu isi 2 poin dari materi pokoknya dulu. 2 poin lainnya akan Ibu jelaskan di pertemuan minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya kalian yang sudah menonton video pelajaran Ibu. Nanti akan Ibu buatkan forum diskusi di Google Classroom. Kalian akan Ibu bagi secara beberapa kelompok ya. Nanti kalian bisa menanggapi dari video yang sudah Ibu bagikan, atau berdiskusi, atau ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, nanti bisa disampaikan di Google Classroom ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.